Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang pelaksanaan in-house training atau IHT. Di sini saya Ibu Dahlia sebagai moderator, kemudian Bu Septe nanti sebagai pemateri, eh, Bu Raja sebagai peserta dan Bu Rini sebagai ketua. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita kan ingin berdoa dan memulai ice breaking. Saya berikan kepada Bu Rini sebagai ketua untuk memimpinnya. Silakan Bu Rini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke Bapak Ibu, untuk lebih menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan ice breaking yang akan disampaikan oleh Ibu Septe sebagai pemberi materi. Oke, kepada Bu Septe kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Rini. Baiklah, untuk ice breaking kita kali ini saya mau kita main tebak-tebakan tapi konsentrasi ya Bu ya. Kan masih pagi berarti harus konsennya tinggi. Nah, jadi oke, baik. Sekarang kalau saya tunjuk jari jempol saya, ini jawabannya adalah merah. Ya, ini merah, kuning, hijau. Oke. Kalau ini apa? Merah. Merah. Ini Kuning. Yang ini hijau. Hijau. Oke ya, berarti kita mulai ya Bu ya. Oke. Ini Hijau. Ini kuning udah lihat. Oke, ini hijau. Saya taunya hijau aja. Merah. Kuning. Biru nggak ada. Hijau. Oke, kita percepat ya. Ya. Kuning. Kuning. Merah. Biru. Hijau. Kuning. Hijau. Biru. Merah. Oke. Dari tadi udah lihat nggak ya? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Rini. Oke, kita kembalikan kepada Bu Dahlia sebagai moderator. Sangat bagus sekali ya ice breaking kita pagi ini. Saya sampai nggak fokus apa yang saya bilang tadi pun. Oke, langsung saja kita langsung ke materi. Mungkin Bapak Ibu sudah penasaran dengan materi Bu Septe. Kita berikan kepada Bu Septe untuk memberikan materi untuk kita pagi ini. Silakan Bu Septe. Baik, terima kasih kepada Ibu Dahlia. Oke, topik kita pada hari ini yaitu profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari sesi ini adalah peserta memahami dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang kedua, presentasinya? Iya Bu, sebentar. Masih belum ya? Tujuannya dulu Bu ya. Oke, yang kedua, peserta memahami penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami keterkaitan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang Merdeka Belajar. Nah, jadi dalam Merdeka Belajar ada profil Pancasila yang penting dan perlu sekali kita terapkan dalam mengajar anak didik kita. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, dan apa kaitannya terhadap kurikulum.
Terlihat Ibu-ibu? Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Mantap. Oke. Baik, profil pelajar Pancasila seperti yang kita lihat dalam layar itu tampilannya seperti ini. Jadi ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu sebentar. Jadi profil pelajar Pancasila itu bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Terdapat 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama ialah yang paling atas yang simbolnya adalah berjabat tangan. Nah, jadi ini dimensinya bernama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi diharapkan dalam dimensi profil pelajar Pancasila ini, pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Jadi bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan dengan sesama manusia, bahkan kepada alam dan juga kepada negara kita. Yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Nah, dalam dimensi ini, pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk menciptakan berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Ya. Kemudian, yang ketiga yaitu mandiri. Nah, diharapkan dalam profil Pancasila yang kali ini, pelajar Indonesia itu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Oke. Kemudian, bergotong royong. Nah, pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Dimensi yang kelima yaitu bernalar kritis. Nah, ini sepertinya sudah mulai diterapkan mulai dari kurikulum 2013 tentang bernalar kritis ya Bu ya. Karena pelajar diharapkan sudah memiliki, kalau di kurikulum 2013 namakan HOTS, High Order Thinking Skill. Ya. Oke, jadi pada dimensi ini pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisanya dan mengevaluasi.
kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Dimensi yang keenam yaitu kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Oke, baik. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bu ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Elemen-elemennya dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Lalu berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Kemudian bergotong royong, termasuk di dalamnya ada elemen kolaborasi, kepedulian, dan juga berbagi. Kemudian pada dimensi mandiri, termasuk di dalamnya elemen pemahaman diri dan situasi, kemudian regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Dalam dimensi ini, elemen yang diperlukan ialah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kemudian yang terakhir, kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, profil pelajar Pancasila ini sebenarnya sudah kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Jadi, kira-kira untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa ya kira-kira kegiatan atau aktivitas yang memunculkan dimensi ini di sekolah? Bapak Ibu bisa menjawabnya? Saya Ibu, Bu Dahlia. Oke, silakan Bu Dahlia. Beriman dan bertakwa itu bisa kita wujudkan pada saat kita mau awal pembelajaran kan kita berdoa dulu kan Bu. Bisa juga termasuk Iya Bu, itu Bu. benar. Nah, kemudian waktu kami itu ada Jumat religi di sekolah kami, itu termasuk nggak Ibu? Ya, termasuk Ibu, termasuk. Oke, saya rasa itu aja Bu. Cocok kan jawaban saya kan Bu? Cocok. Oke, baik. Ada lagi kira-kira? Baik, Bu Raja, silakan. Kalau saya kan ada nih tari, misalkan membuat tari kreasi baru. Di situ udah termasuk di dalam berkebinekaan global, karena kan di dalam Ibu yang dari Ibu jelaskan mengenal dan menghargai budaya. Kemudian bergotong royong, ya di situ ada dapat kolaborasi karena dia berkelompok. Kemudian kreatif, dia membuat sebuah karya tari, Bu. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Oke, tadi Bu Raja sudah dalam satu kegiatan saja ya, sudah bisa memunculkan begitu banyak profil pelajar Pancasila hanya dengan menari tari tradisi, namun dikreasikan sudah termasuk kepada bergotong royong, berkebinekaan global, juga berpikir kreatif. Nah, kalau mandiri, belum nih, mandiri. Kira-kira apa ya kegiatannya? Nah, kalau mandiri, tentunya setiap hari anak-anak peserta didik kan belajar untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri dengan regulasi dirinya.
melakukan assessment, itu sudah termasuk pada elemen profil Pancasila, pada dimensi mandiri. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, ini tadi pertanyaannya ya Bu ya. Kita sudah jawab bersama-sama, semua profil Pancasila ternyata sudah diterapkan di kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Oke, nah apa sih kegunaan profil pelajar Pancasila ini? Nah, jadi pada zaman dahulu, pada saat eranya Ki Hajar Dewantara, itu telah mengkonstruksikan visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional, yang termasuk di dalamnya adalah profil pelajar Pancasila. Bahkan dalam tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, itu termuat bahwa pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kegunaannya ini, profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Jadi, profil pelajar Pancasila ini sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Pancasila. Kalau kompas berarti tujuannya. Tujuan kita belajar, tujuan para pendidik itu mengajar adalah satu, yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila pada setiap peserta didik. Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Oke, nah jadi seperti yang Bapak Ibu lihat dalam gambar ini, profil pelajar Pancasila ada di tengah. Kemudian ada intrakurikuler. Intrakurikuler ini adalah pembelajaran yang biasa ya. Pembelajaran yang biasa kita lakukan di dalam kelas, bahwa pembelajaran di dalam kelas ini memuat profil pelajar. Kemudian proyek juga memuat profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler memuat profil pelajar Pancasila. Kemudian jika semua ini sudah diterapkan, maka yang terjadi adalah dalam budaya sekolah itu sudah memunculkan profil pelajar Pancasila. Oke, baik. Ini adalah akhir dari slide. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, tadi Bu Septe sudah menjelaskan begitu bagus tentang materi profil pelajar Pancasila. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Bu Raja. Iya. Ya Bu, pertanyaannya ya Bu Septe, bagaimana memunculkan karakter profil pelajar Pancasila dalam pengerjaan proyek? Kemudian ini ada dua pertanyaan nih ya Bu Septe, maaf saya banyak kali bertanya. Kemudian yang kedua, apa latar belakang mengapa digunakan Pancasila sebagai profil di kurikulum yang baru ini? Ya, itu pertanyaan dari saya Bu Septe. Terima kasih. Ya, Bu Septe, silakan menjawab pertanyaan Bu Raja. Baik, terima kasih Bu Raja. Tadi pertanyaan pertama, bagaimana memunculkan profil pelajar Pancasila pada proyek ya Bu ya. Kebetulan saya sedang membuka ini. Nah, jadi di kurikulum Merdeka Belajar nanti, para siswa itu akan lebih sering melakukan proyek, dan bahkan itu proyek lintas pelajaran. Nah, dalam mengerjakan proyek, mereka harus memunculkan Nah, jadi dalam proyek mereka harus memunculkan keenam
profil pelajar Pancasila ini. Jadi contohnya proyek seni. Tentunya di situ ada misalnya seni tari. Nah, mereka tadi membuat tari kreasi. Seperti yang Ibu Raja tadi katakan bahwa dalam membuat seni dalam membuat pementasan seni merupakan salah satu proyek ya Bu yang bisa kita buat nanti. Nah, dalam pembuatan pementasan seni itu dapat dimunculkan dimensi gotong royong, dimensi kreatif, dan juga berkebinekaan global. Juga bisa juga kita munculkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena pada dimensi ini bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan dengan sesama teman, sesama manusia. Kalau misalnya dia tidak bisa menjaga hubungan baik dengan teman-temannya dalam membuat tari, kreasi, dan dia tidak bisa menghargai pendapat orang lain, berarti dia belum memunculkan dimensi ini, dimensi yang pertama. Baik, kemudian yang kedua, kenapa profil pelajar Pancasila ya? Nah, jadi sebenarnya profil pelajar Pancasila ini tujuannya untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam diri setiap individu. Nah, jadi Pancasila ini adalah kata yang paling sesuai untuk merangkum seluruh karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki oleh setiap pelajar. Kemudian, pelajar Pancasila ini juga seperti yang saya tunjukkan tadi di sini. Nah, profil pelajar Pancasila ini bahkan pada era Ki Hajar Dewantara pun, sebelum kita membuat kurikulum yang baru ini, dia juga sudah berpikiran tentang apa-apa saja profil yang perlu dimunculkan yang perlu dimiliki oleh setiap pelajar, yaitu yang terdapat pada profil pelajar Pancasila ini, yang ke-6 dimensi itu. Begitu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya rasa cukup untuk pertanyaan kita hari ini. Nah, kita akhiri saja pertemuan kita ini karena waktunya sudah hampir mau habis ya Ibu. Kita tutup dengan doa saja ya. Siapa tadi ketua kelasnya? Saya Bu. Silakan Bu, ditutup aja. Saya rasa Bu Rini sudah paham ya. Demikianlah tadi hasil simulasi dari pelatihan kita yang telah disampaikan oleh Ibu Pembicara, yaitu Bu Septi. Agar kegiatan kita pada hari ini bermanfaat dan berkah buat kita, marilah kita berdoa. Kita tutup kegiatan ini dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk materi hari ini. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan besok pagi. Bapak Ibu saya harapkan tetap semangat, tetap sehat dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Assalamualaikum, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.